Assalamualaikum guys. Ini pagi jam berapa nih? Subuh jam berapa kira-kira nih? Kita belum subuh ya, jam 4 ya? Jam 4 ya guys. Ini kita di Bandara Soekarno-Hatta mau antri karantina di Wisma Atlet. Masya Allah, udah dari habis maghrib ya sampai subuh ya. Belum juga selesai, masih ngantri panjang. Tuh guys, ini bener-bener pemerintah nih penyiksaan nih terhadap rakyatnya. Mau di hotel satu orangnya 19 juta. Kasihan nih rakyat kita nih. Ini penyiksaan nih udah yang ada yang dari kemarin Bu. Ya Allah. Ternyata tugasnya 2 ngelayanin 4.000 orang katanya. Edan. Kita di sini beli Indomie yang harga 4.000 jadi 40.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, 1-2 hari ini beredar video yang sungguh-sungguh membuat kita ngenes ya. Ngenes tuh bahasa Jawa ya. Apa ya ngenes bahasa Indonesianya? Pokoknya ngenes ya, merasa sedih, nelangsa, apalagi ya. Mungkin sekaligus marah ya. Video yang saya maksud adalah bagaimana jumlahnya puluhan, ratusan, mungkin ribuan ya, ribuan barangkali ya, para ex-TKW, tenaga kerja wanita atau pekerja migran Indonesia, istilah baru lagi PMI, itu terlantar di Bandara Soekarno-Hatta menunggu giliran untuk mengikuti kewajiban karantina 10 hari. Ya, videonya tadi di depan sebagai cuplikan saya tampilkan, sungguh mengerikan sekali dan saya benar-benar sedih. Bagaimana mungkin negara kita, maksud saya penguasa kita, pejabat kita memperlakukan orang-orang yang mereka sebut dengan simbol-simbol sebagai pahlawan devisa. Sebutannya keren, pahlawan devisa. Walaupun perlakuan kepada mereka para pahlawan devisa ini sejak awal mau berangkat sampai pulang ke Indonesia, ke rumahnya sendiri, di rumahnya, itu tidak lepas dari pemerasan, perlakuan tidak adil dan lain seterusnya. Kita tahu bagaimana mereka sebelum berangkat harus menyetorkan sejumlah uang. Kemudian ada lagi yang ditipu, ada lagi yang bekerja berbulan, bertahun, bahkan tidak jelas statusnya, tidak dapat gaji dan sebagainya. Tapi yang dapat pun ada potongan-potongan dan sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan lagi ketika mereka pulang pun menjadi santapan orang-orang yang rakus, greedy, dan tidak berhati nurani bahkan ya. Dari mulai pejabat di tingkat kementeriannya, departemen atau kementerian teknis, sampai orang-orang di lapangannya, caloknya lah segala macam, sampai yang betul-betul brutal mereka diantar dalam perjalanan, dirampok, ditinggalkan di jalan dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Dan kali ini kita melihat video yang sungguh-sungguh luar biasa, bagaimana negara penguasa kita, rezim kita memperlakukan para pahlawan devisa tadi begitu mereka pulang dari luar negeri, pulang dari pekerja, terlantar di tempat-tempat yang sebetulnya juga itu etalase kita kan, karena bandara orang dengan gampang akan melihat, Masya Allah ya, terutama turis-turis asing, warga negara asing melihat bagaimana negara ini, penguasa kita memperlakukan warganya, para pahlawan devisa itu bergeletakan begitu rupa. Mereka harus wajib karantina 10 hari ya. Dan salah satu video yang beredar ada tampaknya video diambil oleh seorang perempuan, emak-emak, yang menceritakan bagaimana kondisi dan sebagainya. Nah saudara sekalian, ini tak terbantahkan ya, benar-benar tak terbantahkan karena ini fakta. Fakta, saya bilangkan sekali lagi fakta, dengan lengkap dengan gambarnya, videonya, dengan suaranya, audio dan videonya, lengkap. Assalamualaikum guys. Ini pagi jam berapa nih? Subuh jam berapa kira-kira nih? Kita belum subuh ya, jam 4 ya? Jam 4 ya guys. Ini kita di Bandara Soekarno-Hatta mau antri karantina di Wisma Atlet. Masya Allah, udah dari habis maghrib ya sampai subuh ya. Belum juga selesai, masih ngantri panjang. Tuh guys, ini bener-bener pemerintah nih penyiksaan nih terhadap rakyatnya.
Mau di hotel satu orangnya 19 juta. Nah kalau 22 orang berapa duit? Ratusan juta. Mending kita menderita deh tuh loh. Udah kayak pepes orang pada tidur sambil berdiri. Inilah perlakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Aduh, ini TKW sebagian ya. Yang turis kayak kita hanya sebagian kecil. Dan kita punya hak atas Wisma Atlet juga. Banyak calo-calo tadi membujuk-bujuk kita supaya di hotel ya Bu ya. Betul. Di hotel 19 juta satu orang, gila. Bener-bener nih mafianya luar biasa nih. Tolong diviralkan ya abang-abang, empok-empok, kakak-kakak, adik-adik, biar pemerintah melek deh. Kasihan nih rakyat kita nih. Ini penyiksaan nih udah yang ada yang dari kemarin ya Bu. Ya Allah. Ternyata bener itu ada tentaranya sendiri ngomong ini dari kemarin belum Ibu, jadi sabar ya Bu, sabar begitu dari kemarin Pak. Bagaimana ceritanya sih? Berarti nggak ada petugas dong, petugasnya 2 ngelayanin 4.000 orang katanya. Edan. Makanya Pak, kita di sini beli Indomie yang harga 4.000 jadi 40.000. Tadi saya beli 30.000. Di mana? Di sini tentara yang jual tadi. Tapi ada yang bilang saya beli 40.000 karena beli 1. Udah gitu ngantri air panasnya juga sejam lebih. Tadi saya beli 3. Beli 3 dikasih 30 ribuan. Kalau beli 1 40 ribuan. Tapi nyeduhnya lama, nungguin air dispensernya panas. Sehari 4.000 TKI yang datang. Mungkin ya 10%-nya lah turis kayak kita ya. Tuh sampai pada teriak-teriak anak kecil. Ini mah bukan karantina, bukan jadi sehat, malah jadi penyakit. Ini pada stres. Kayak ayam aja nih, manusia dibikin perlakukan kayak ayam. Tapi Anda bisa bayangkan orang semacam Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator atasi segala urusan ya. Atasi segala urusan ASU. Itu dengan seperti biasa manusia satu ini luar biasa sekali. Seperti biasa dengan arogannya, dengan sok kuasanya manusia satu ini. Coba ada berita di Gelora ya. Gelora jawab protes warga karantina bayar 19 juta. Luhut .2 kita tindak orang ini. Jangan bikin gosip. Masya Allah. Luar biasa nggak manusia satu ini? Saya menyebutnya susah sekali manusia satu ini. Saya berdoa juga sebetulnya sudah barangkali ya. Saya berharap bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Subhanahu wa Ta'ala memberikan orang ini, kalaupun tidak hidayah gitu ya, kalaupun tidak hidayah, memberikan orang ini kelembutan hati, ya kan, kelembutan hati, menjaga lidahnya gitu ya, sehingga memberikan kerendahan hati sehingga dia tidak merasa adigung, adiguna, adikuasa gitu ya. Bayangkan, dia bisa dengan entengnya kita tindak orang ini. Jangan bikin gosip, saya bacakan ya. Protes warga mengenai tumpukan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu subuh 19 Desember akibat tempat karantina COVID-19 di Wisma Atlet penuh dijawab pemerintah. Seperti biasa, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjawab protes warga tersebut yang terekam dalam video berdurasi 2 menit 30 detik yang tersebar di media sosial. Menurut Luhut, penjelasan seorang ibu yang merekam kejadian penumpukan yang tiba di luar negeri Bandara Suta tak benar, khususnya terkait tarif karantina hotel mencapai 19 juta. Anda bisa bayangkan nggak manusia satu ini bisa bilang tidak benar, khususnya terkait tarif karantina 19 juta. Itu tarif udah beredar di mana-mana, Mas Bro. Opung, Masya Allah. Opung, Masya Allah, Masya Allah. Lagi kalimat berikutnya ya. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Jadi jangan membuat gosip-gosip yang tidak perlu, kata Luhut dalam jumpa pers virtual dan disampaikan di kanal YouTube Kemenko Perekonomian Senin 20 Desember hari kemarin ya. Gila nggak? Dia bisa mengatakan kita akan ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Ada warga negara saudara, bagian dari orang-orang yang terlantar, bahasa Jawanya keleleran, tidur tergeletak di mana tempat, ada yang bahkan di conveyor belt yang Anda
kalau pulang dari luar kota pesawat bawa bagasi, maka barang itu, koper atau barang Anda itu berjalan di conveyor belt gitu ya, sampai ada diambil oleh pemiliknya. Itu tiduran di situ. Ada yang tiduran di kursi. Banyak yang tidur tergeletak di lantai-lantai tanpa selembar alas pun. Anda tahu begitu betapa dinginnya. Bandara itu dingin, sudah. Norain privasi saya ya tentu. Iya AC-nya hidup kok. Iya, saya mau tekankan itu untuk menjelaskan, untuk membuat kita mencoba merasakan betapa sengsaranya mereka tanpa diberi makan, menunggu berjam-jam, berbelas jam tanpa diberi makan. Dan disebutkan juga oleh ibu tadi bagaimana mereka harus membeli makanan dalam harga yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin satu porsi mie instan bisa mereka harus bayar Rp40.000, saudara. Rp40.000, saudara. Luar biasa nggak? Mie instan itu kalau Anda beli di warung-warung warkop itu, Warmindo itu ya. Mie instan itu ya dengan seporsi mie instan dengan telurnya itu antara 10.000 12.000, maksimal 12.000. Ini orang-orang yang disebut pahlawan devisa harus membayar pada harga 40.000. Dasar sekali. Dan manusia bernama Luhut Binsar Panjaitan ini, saudara, dengan arogannya, dengan sombongnya, dengan kekuasaannya, saya harus ketawa-ketawa ngomong gini, kok ada ya pejabat kita begini ya, akan menindak orang-orang semacam ibu ini. Bayangkan saudara, boro-boro dia akan berterima kasih. Terima kasih ibu atas masukannya. Nanti kami coba teliti di mana masalahnya. Kami akan segera cari solusinya dengan baik supaya para pahlawan desa atau siapapun warga negara Indonesia itu mendapatkan pelayanan yang lebih manusiawi. Harusnya begitu pejabat. Luhut Binsar Panjaitan, Anda sekali lagi saya ingatkan, pertama Anda itu pejabat sipil sekarang ya. Walaupun Anda mungkin punya bintang 3 atau 4, itu dulu ya. Setelah Anda menjadi menteri, jadi apa itu, tidak lagi menjadi pejabat militer, bukan lagi jenderal. Sorry banget ya. Bukan, masa begini aja bisa diajarin sih Luhut ya. Bukan lagi jenderal. Jadi tolong beri perilaku sebagai orang sipil, jangan sok-sok kuasa. Saya kenal, atau paling tidak saya tahu banyak jenderal lain kok, bintang 1 sampai 4 saya tahu, walaupun tidak kenal apalagi secara dekat. Tapi saya tidak melihat mereka sok kuasa, sok gitu loh. Nggak ada. Normal-normal aja gitu loh. Nanti kalimat berikutnya, Luhut mengaku telah memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron, melakukan tindakan yang terukur dan juga melakukan razia di Bandara Suta sebagai tindak lanjut dari kejadian tersebut. Karena menurutnya banyak oknum merekam video dan menyebarkan dalam keadaan yang tidak utuh. Kan gila. Pertama ya, Luhut itu siapa? Luhut itu menteri koordinator, seorang pejabat sipil. Bagaimana mungkin dia memerintahkan seorang Kapolda? Kapolda itu di bawah Kapolri, bro. Dan Kapolri itu langsung bertanggung jawab ke Presiden. Bos Luhut, sorry, atasan saya Kapolri, atasan saya Listio Sigit Prabowo, bukan Luhut Binsar Panjaitan. Kan begitu. Jadi siapa yang tidak tahu tupoksinya? Orang ini, aduh ampun, dia terlampau sangat arogan sekali. Saya menyebutnya kalimatnya seperti apa itu? Ada nggak penonton Bang Edi Channel yang mau ngasih tahu saya menyebut orang ini dengan sangat pas? Selain yang saya sebutkan, saya menyebutnya orang amat sangat terlalu arogan sekali ya. Kumpul semua tuh bentuk-bentuk superlatif semua itu. Dia memerintahkan Fadil Imron untuk melakukan razia, tindakan yang terukur. Apa tindakan yang terukur? Dulu ketika Fadil Imron mengatakan kami ambil tindakan tegas dan terukur, itu artinya menembak mati. Ingat waktu dia memberikan press conference pada 7 Desember tentang 6 laskar yang hilang, diculik OTK menurut EPI ya. EPI paginya bikin release, kami kehilangan 6 laskar yang kemungkinan diculik oleh OTK. Orang tak dikenal. Kemudian siang atau menjelang sorenya, Fadil Imron bersama Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya waktu itu menyebutkan bahwa 6 orang itu telah diambil tindakan secara tegas dan terukur, artinya mati, ditembak mati. Lalu kalau dia mengatakan sudah memerintahkan pada Kapolda Metro untuk melakukan tindakan terukur, apa? Maksudnya tembak mati juga gitu? Mbak, pakai kalimat-kalimat yang jelas Luhut, yang rakyat paham, yang jangan multi tafsir ya. Dan satu lagi saya ingatkan lagi, Kapolda tidak di bawah yurisdiksi Anda. Bukan. Kapolda di bawah yurisdiksi Kapolri. Sama sekali tidak ada jalur komando dari Menko Maritim dan Investasi kepada Kapolda.
Lalu apalagi dia sebut? Pada akhirnya Luhut menyampaikan kejengkelannya atas kejadian penumpukan pesawat di Bandara Suta yang viral di medsos. Dia menyindir ibu-ibu mampu berlibur ke luar negeri namun enggan melakukan karantina COVID-19. Gila nggak, bos? Gila nggak? Dia lihat video itu, tapi lalu dia beri komentar, ibu-ibu ini membuat video-video hoax tidak benar, terutama tentang 19 juta. Ya kan? Tapi dia mengatakan bahwa ibu ini, orang ini ya, itu ibu-ibu yang mampu berlibur ke luar negeri. Ini bukan berlibur, Mas Bro. Opung, ini bukan berlibur. Mereka adalah, apa namanya tadi? Mereka adalah astagfirullahaladzim, para pahlawan desa, buruh migran yang dapat mengumpulkan uang sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Lalu mereka harus karantina 19 juta. Aduh, saya benar-benar nggak habis ngerti deh ya. Ini sampai ada di tweet ya, Republik Dagelan. Dia bilang ngeri ya, opung fakta bisa dibilang gosip sama dia. Mending melipir jauh-jauh deh kalau opung udah marah. Gambar emotikan orang ketawa ngakak sampai keluar air matanya dan 4 orang lari. Ya ampun, ini ya. Ini paket karantinanya banyak loh tersebar nih, 10 hari 9 malam ya. Ada hotel FM7 Airport Hotel ya, 10 juta per orang per kamar. Ya ini selama 10 hari 9 malam. Jadi nginapnya 9 malam ya. Kalau berdua 12 juta. Jadi harga paling murah paket-paket di hotel ini itu ada 8,2 juta untuk satu orang, kalau berdua 13 juta. Paket paling mahal itu 25 juta untuk 3 orang per kamar. Ini juta-jutaan, bos. Ya, kalau Anda bilang banyak orang jalan-jalan ke luar negeri tapi nggak mau bayar karantina, mereka bukan jalan-jalan, mereka pulang cari duit. Menggadaikan harga dirinya menjadi sorry banget, membantu rumah tangga. Diomelin, dibentak-bentak, mungkin juga dipukul, kemudian cerita banyak yang aduh, ya, yang mohon maaf, diperkosa oleh majikannya, oleh sesama TKI atau tenaga kerja asing lainnya, kerja tempat yang sama, atau termakan janji-janji gombal laki-laki lain, kemudian hamil dan terus dan sebagainya. Itu mereka, bro. Luhut, opung, Masya Allah, bukan orang jalan-jalan, ya. Bahkan seorang Susi Pujiastuti pun ya, mantan menteri yang perempuan yang keren. Halo Bu Susi, apa kabar? Saya ikutin Twitter Anda dan ngeri sekali ya. Antara lain Susi Pujiastuti menulis begini, mohon pencerahan. Kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri? Sampai tanda tanya 2 ya. Kenapa masyarakat tidak boleh karantina di rumah sendiri? Tanda tanya juga 2. Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat strip VIP? Tanda tanya 2 juga. VIP, very important person ya. Orang yang sangat penting katanya. Kenapa masyarakat tidak boleh berhemat strip pelit? Tanda tanya 2. Kenapa cara karantina berbeda? Di bawahnya dia cantumkan gambar Luhut Binsar Panjaitan yang dikutip oleh kompas.com. Luhut _2, banyak orang berduit tapi minta fasilitas karantina gratis. Bos, yang banyak berduit itu para pejabat, bos. Yang kalian tidak perlu karantina. Kan ada kan peraturan dari Satgas Covid kita bahwa pejabat eselon 1 ke atas yang baru pulang dari luar negeri tidak harus karantina. Boleh karantina mandiri di rumah. Termasuk rombongan dinasnya. Anda tahu rombongan dinas pejabat? Itu rombongannya bukan cuma sang menteri, bos. Ada stafnya, ada ajudannya, ada banyak gitu. Ya, ada menteri yang kalau pergi dengan rombongan sirkusnya, dengan anaknya, istrinya, menantunya, ponakannya, cucunya ya. Selain pejabat-pejabat dinas yang lain ya, nah, ada ajudannya, eselon 1, eselon 2 dan sebagainya. Rombongan sirkus. Banyak, bos. Dan itu pejabat kita, aturan Covid kita untuk pejabat setingkat eselon 1 ke atas dan rombongan boleh tidak karantina mandiri. Mereka nggak harus bayar, nggak harus. Teman saya, sahabat saya, abang saya, senior saya, Saganda Nainggolan sampai membuat tulisan khusus. Dia pulang dari Belanda karena mengunjungi keluarganya, harus menginap 10 hari di karantina. Dia membuat tulisan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini kalau seorang Saganda Nainggolan yang ikut karantina langsung pun oleh Luhut dan menceritakan pengalaman yang selama karantina,
oleh Luhut dianggap itu sebagai kabar bohong, mau kabar berita seperti apa lagi yang bisa meyakinkan Luhut? Oh iya ya, benar begitu ya, fakta ya. Ini gimana kita punya pejabat seperti Luhut Binsar Panjaitan seperti ini? Ampun ya. Ya Allah, ini tuh. Ini dahsyat. Ini ada komentar dari Syahnas Alfa ya. Dia menuliskan ada Gede Aswin Suarlin. Terus begini. Tuh. Jadi gini, ya tadi kan aku moto family gathering ya, gitu di salah satu hotel di Bali. Singkat kata, di tengah-tengah sesi menuju beach spot, aku ngobrol-ngobrol sama klienku, ibu-ibu. Terjadilah percakapan singkat seperti ini. Aku nih ya, sering ke Bali kak, kataku. Ya kan, kata si ibu, ini pertama kali ke Bali setelah pandemi dik. Wah, first holiday after long time dong kak, kata si tadi ya, si Gede tadi ya. Enggak sih, kita baru aja balik dari Amerika nih. Kita baru saja balik dari Amerika nih. Kemarin liburan sebulan di sana. Wih, liburan di Amerika 1 bulan. Siapa orang ini? Liburan di Amerika 1 bulan. Nah, wah, karantina dong kak, kata si yang cerita. Kebetulan ortu suami pejabat. Ortu suami pejabat. Orang tua suami pejabat. Jadinya kita isoman aja, isolasi mandiri. Oh, tapi dalam hati aku bergumam mempertanyakan sila kelima Pancasila. Jadi keluarga pejabat yang sedang berlibur pun pulang dari Amerika isolasi mandiri. Seru nggak bos? Ini yang Luhut bilang apa gitu loh. Aduh ya ampun, saya nggak habis pikir gimana caranya menasehati Luhut. Minimal dia sadar lah ya, Luhut, saya kasih tahu dah ya, walaupun Anda jauh lebih tua daripada saya, udah opung, udah 70 berapa ya. Mbok sadarlah, Anda itu pejabat pemerintah. Anda itu pelayan rakyat ya. Pejabat mau level apapun, menteri, presiden sekalipun, itu pelayan rakyat, please deh ya. Jadi wajar kalau rakyat memberikan kritik, masukan, bahkan marah kepada pelayannya. Wajar dong. Saya suka ambil contoh. Nih kamar mandi kita nih macet nih, airnya nih nggak lancar nih, ya kan? Kita panggil tukang, tolong beresin ini, bisa nggak saluran? Bisa pak, berapa hari? 3 hari. Oke, berapa ongkosnya? 1 hari saya 200.000 pak, keneknya 150.000. Oke, kita bayar 1 hari 350.000 untuk kalian tukang 200.000, kenek 150.000. 3 hari kan? Sampai hari kedua menjelang akhir, hari ketiga ini belum beres juga. Boleh nggak saya bilang sama tukang tadi, kamu kerjanya gimana sih? Katanya 3 hari selesai. Ini udah hampir selesai 3 hari, masih belum apa-apa, masih mampet. Kita kan repot. Boleh nggak saya marah seperti itu pada tukang tadi? Boleh, pas tadi bilang, boleh Ed, boleh. Kenapa boleh? Karena Edi membayar si tukang. Nah, kalau kepada tukang yang sama saya bayar 200.000 sehari, saya boleh marah. Masa sama pejabat yang saya bayar berapa ya? Berjuta. Gajinya menteri 19 juta konon katanya, tapi ada tunjangan ini segala macam, belum kekuasaannya, kewenangan yang mengerikan itu. Masa saya nggak boleh? Dan ini rakyat bukan marah Luhut. Rakyat hanya kasih masukan dengan fakta, dengan bukti, dengan gambar, dengan suara, dengan audio visual. Masih mau dibilang mengada-ada, masih mau ditindak. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Aduh, Pak Jokowi ya, Mas Jokowi, please deh, coba sampai dia sebagai presiden jangan sibuk selfie aja deh. Baca berita deh kelakuan Luhut ini, khususnya para pembantu Anda, menteri lain, khususnya Luhut ini. Mbok ditegur, mbok dikasih tahu, mbok diingetin gitu loh. Sampai kan katanya dekat dengan rakyat kecil ya, Mas Jokowi. Ingetin tuh Luhut itu, ingetin deh, jangan suka begitu. Kasihan. Rakyat tambah benci, tambah marah kepada penguasa kalau kelakuannya begini. Terlantar, keleleran gitu loh. Lalu disebut orang-orang mau karantina gratisan, orang berduit nggak mau. Aduh, ngeri. Udah gitu panjangan ngomongnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.